Halo, kami mahasiswa Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang struktur modal. Saya akan menjelaskan tentang pengertian struktur modal. Struktur modal adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Atau pengertian lainnya, struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal sendiri dengan modal asing. Dalam pengertian ini, modal asing sendiri adalah ditahan oleh kepemilikan perusahaan, sedangkan modal asing berupa utang jangka panjang maupun utang jangka pendek. Dalam sebuah perusahaan, manajemen struktur modal sangat diperlukan agar kondisi keuangan yang baik dan aman, agar tidak terjadi kerugian yang mengalami sebuah perusahaan terjadi masalah. Nah, manajemen struktur modal yang menandakan bahwa perusahaan berada dalam manajemen keuangan yang baik juga. Ini saya menjelaskan tujuan dan fungsi dari struktur modal. 1. Memaksimalkan pengendalian. Pengaturan moral yang dirancangkan dengan baik memberikan ruang lingkup untuk meningkatkan laba atau bersaham sehingga dapat memaksimalkan pengendalian bagi pemegang saham. 2. Mengurangi risiko finansial. Struktur modal dapat menyeimbangkan utang dan ekuitas bisnis. Dengan begitu dapat membantu perusahaan untuk mengelola dan mengurangi risiko keuangan. 2. Meningkatkan nilai perusahaan. Struktur modal yang sehat dapat menarik perhatian investor untuk menanamkan saham bagi perusahaan. Yang pertama, teori pendekatan tradisional. Teori ini menyatakan adanya struktur modal yang optimal. Artinya, struktur mempunyai pengaruh pada nilai perusahaan, yang mana struktur dapat berubah-ubah agar mendapatkan nilai perusahaan yang optimal. Yang kedua, teori pendekatan Modigliani dan Miller. Teori ini dinamakan oleh pencetusnya, yaitu Franco Modigliani dan Merton Miller. Teori ini terbagi menjadi dua teori, yaitu teori tanpa pajak dan teori dengan pajak. Teori tanpa pajak menyatakan bahwa struktur tidak relevan dengan nilai perusahaan. Nilai dua perusahaan yang identik akan tetap sama dan tidak akan mempengaruhi pilihan keuangan yang diadopsi untuk membiayai aset. Sedangkan teori dengan pajak menyatakan bahwa pajak dibayarkan untuk pemerintah, artinya menjadi aliran kas keluar perusahaan. Yang ketiga, teori trade-off. Teori ini menentukan struktur yang optimal dengan memasukkan beberapa faktor seperti pajak, biaya keagenan, atau kesulitan keuangan. Yang keempat, teori pecking order. Teori ini menyatakan bahwa tingkat keuntungan suatu perusahaan yang lebih tinggi akan memiliki tingkat utang yang lebih kecil. Yang kelima, teori keagenan. Teori ini menyatakan bahwa struktur dibuat untuk mengurangi konflik antar kelompok yang memiliki kepentingan. Yang berikut faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama, struktur aktiva. Menurut Weston dan Brigham, struktur aktiva adalah perimbangan atau perbandingan antara aktiva tetap dan total aktiva. Yang kedua, growth opportunity. Growth opportunity adalah peluang perusahaan tumbuh di masa depan. Namun menurut Kartini dan Arianto, growth opportunity adalah perubahan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, ukuran perusahaan atau firm size. Perusahaan besar cenderung melakukan diversifikasi atau keanekaragaman produk, serta menentukan lokasi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Karena itu, perusahaan akan lebih siap menghadapi krisis karena ukurannya yang besar.
Yang keempat, profitabilitas. Perusahaan dengan profit yang tinggi umumnya memiliki dana internal yang lebih rendah karena dana internal yang cukup. Hal ini dapat mempengaruhi penataan modal. Yang kelima, risiko bisnis. Faktor ini dapat menjadi salah satu alasan perusahaan mengalami kesulitan untuk pendanaan eksternal yang akan memberikan pengaruh negatif kepada penggunaan aset atau dana perusahaan. Ini saya akan menjelaskan perbedaan struktur modal, struktur keuangan, dan struktur aset. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang struktur modal. Struktur modal adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang struktur keuangan. Struktur keuangan adalah bagaimana cara perusahaan membiayai aktifnya. Aktif perusahaan didanai dengan hutang jangka panjang dan modal pemegang saham, sehingga seluruh sisi kanan neraca memperlihatkan struktur keuangannya. Yang ketiga saya akan menjelaskan tentang struktur aset atau sering disebut struktur kekayaan. Struktur aset adalah perbandingan atau imbangan baik dalam artian absolut maupun dalam artian relatif. Yang dimaksud dengan dalam artian absolut adalah perbandingan dalam bentuk nominal. Yang dimaksud dalam artian relatif adalah daya tarik yang diukur dalam hal risiko. Saya akan menjelaskan bagian dari manajemen keuangan. Contoh soal. Rumus O sama dengan laba bersih operasi, F sama dengan bunga, E laba yang tersedia, S nilai pasar saham, B nilai pasar obligasi, D nilai keseluruhan. PT ABC memiliki utang sebesar 30 juta dengan bunga 5%, laba bersih 10 juta. Jika tingkat kapitalisasi modal sendiri atau tingkat kapitalisasi berarti tingkat keuntungan yang digunakan untuk modal sendiri sebesar 11%, maka cara menghitung permasalahan adalah O atau laba bersih operasi 10 juta, F atau bunga 5% kali 30 juta sama dengan 1.500.000, E atau laba tersedia untuk pemegang saham 8.500.000, tingkat kapitalisasi S atau nilai pasar saham 8.500.000 bagi 11% sama dengan 77.727.700, B atau nilai pasar obligasi 30 juta, V nilai keseluruhan perusahaan 107.727.700. Jadi tingkat keseluruhannya KO sama dengan 0 bagi V sama dengan 10 juta kali 10% bagi 107.727.000 sama dengan 92,8%. Demikian video dari kami. Terima kasih.